Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang soal 12-15 dan anggota kami terdiri dari saya sendiri atas nama Yumi Shiwa, kemudian ada Fendi, Angelin, Rizky Aprilian, Jevianti, Imam, Foni, Angelin, Erik, dan Rizkyanto. Kemudian Imam dipersilahkan. Nomor 1, di sini kita mencari IQ molding yang dimana 1,2 yaitu berasal dari level perusahaannya, dan perusahaan tersebut di atas dari level sebelumnya yaitu 25%. Jadi hasilnya 125% yang didesimalkan menjadi 1,25%. 1,25 kali 9 dari value 9 pound sterling dan dikali dengan 240 unit produksi yang totalnya menjadi 2.700.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari IQ engineering-nya. 4 itu kita dapat dari produk di mana produk yang dipasarkan di bawah 5 tahun yang waktu pengerjaannya itu 18.000 per jam. Lalu di 10 itu dari produk di mana yang beredar di pasar di atas 5 tahun dikali dengan waktu pengerjaannya itu 7.200. Lalu dijumlahin dan hasilnya 144.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari SQ molding. SQ molding di sini didapat hasil 2.160.000 yang didapat dari 9 kali 240. 9 didapat dari soal di mana ditulis for molding the value at standard cost for 9 pounds per mold. Dan 240 didapat dari unit of output produced. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SQ Engineering, di mana ini didapatkan dari 60% kali 72.000 kali 2. 60% ini didapat dari first sustaining engineering, the standard is 60% of current practical activity capacity. Jadi ini 60% didesimalkan jadi 0,60 dikali 72.000, lalu dikali 2 hasilnya dapat 86.400. Selanjutnya adalah SP material, di mana ini didapatkan dari 15 itu didapatkan dari the standard price of molding is $15 per pound. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara cari SP Engineering. SP Engineering di sini ditulis terdapat 72 engineer dan masing-masing orang dibayar gaji sebesar $70.000 dan setiap orang bisa kerja sampai 2.000 jam. Jadi $70.000 dibagi 2.000 jam hasilnya dapat $35 per hour. Kemudian setelah kita mendapatkan AQ, SQ, dan SP-nya, maka kita akan masukin ke dalam tabelnya, di mana untuk bagian molding, AQ-nya itu kita dapat 2.700.000, kemudian SQ-nya mendapatkan 2.160.000, maka hasil pengurangan dari AQ dan juga SQ-nya adalah 540.000. Dari situ kita akan mendapatkan non-value added cost, yaitu AQ kurang SQ dikali SP, yaitu 540.000, kita kalikan dengan SP moldingnya sebesar 15, maka akan dapat hasilnya adalah 8.100.000. Kemudian untuk bagian engineeringnya, AQ-nya kita mendapatkan 144.000, kemudian untuk SQ-nya kita mendapatkan 86.400, dan hasil pengurangan dari AQ dan SQ-nya adalah 57.600, maka untuk mendapatkan non-value added cost AQ kurang SQ dikali SP, yaitu 57.600, kita kalikan dengan SP Engineering 35, maka hasilnya adalah 2.016.000.
maka total dari semuanya adalah 10.116.000. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi karena SP sama dengan AP, maka tidak ada price variance-nya, dan selanjutnya kita akan fokus untuk mencari unused capacity for engineering, yaitu dengan cara standard price dikali actual quantity dan SP dikali dengan actual usage, dan didapatkanlah hasilnya 5.040.000, yaitu didapat dari standard price-nya itu yang didapat dari SP Engineering tadi sebesar 35, dan 144.000-nya itu didapat dari tabel yang di atas tadi, bagian engineering non value added usage sebesar 144.000, dan SP dikali actual usage-nya itu diperolehlah hasil sebesar 4.830.000, di mana itu 35 dikali dengan 138.000, yang 138.000 itu didapat dari soal, di mana di situ menjelaskan engineering usage-nya sebesar 138.000 hours. Maka diperolehlah hasilnya 210, di mana itu merupakan hasil selisih dari 5.040.000 dan juga 4.830.000. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Rizky. Baik, yang saya Rizkyanto, dan saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Dan yang pada soal yang mengatakan akan melakukan improvement measures that promise to reduce non-value added activity usage by 30% in 2010. Nah, yang dimana ia akan melakukan pengurangan biaya-biaya yang tidak berguna dihapuskannya. Nah, kita lihat nomor tabel 2009, itu 2.700.000, yang dimana yang kita dapat dari keterangan soal, dan engineering, untuk engineering 138.000 jam yang didapat juga dari soal. Nah, pada 2010 ia mengalami perubahan, yaitu pada material sebesar harganya 2.600.000, dan untuk engineering 126.200, sehingga mengalami perubahan di bagian material sebesar 100.000 dan engineering sebesar 11.800, dan total perubahan dari Kaizen ini sebesar 111.800. Nah, untuk nomor 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Rizky Aprilia Saputra. Pada Rizky, disilakan. Jadi, pada nomor 3 ini, kita akan menganalisis dari nomor 2. Nah, pada tahun 2009, jumlah material yang dikeluarkan adalah 2.700.000. Sementara, pada tahun 2010, ini adalah 2.600.000. Nah, selisihnya itu 100.000. Nah, 100.000 ini adalah yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menguranginya, atau yang biasa disebut dengan Kaizen-nya. Nah, pada engineering, pada tahun 2009 itu sebenarnya 138.000. Sementara pada tahun 2010 adalah 126.200. Nah, selisihnya adalah 11.800. Nah, karena dengan pengurangan dari nilai material engineering, maka perusahaan telah mengurangi pengeluarannya. Lalu, selain itu, untuk lebih menekankan atau mengurangi pengeluarannya lagi, perusahaan sebaiknya harus lebih mengontrol mesin atau engineering yang digunakan dan menggunakan material sesuai yang dibutuhkan. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih.